Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Davin Araga Finedi dengan NIM 1101204142. Kali ini saya akan menjelaskan perencanaan jaringan 5G atau Earth Planning 5G pada Kecamatan Buah Batu, Kota Bandung. Sebagai salah satu bentuk tugas besar mata kuliah komunikasi akses wireless. Berikut ada anggota kelompok saya, yaitu kelompok 5 dengan beranggotakan 5 orang. Yang pertama itu ada saya sendiri, Davin Arhaga Finedi. Selanjutnya itu pendahuluan. Jadi lokasi area planning yang kita tujukan itu adalah Kecamatan Buah Batu, di mana Kecamatan Buah Batu termasuk di dalam SWK Kordon dengan luas wilayah 7,46 km persegi yang terdiri dari 4 kelurahan, yakni Cijaura, Margasari, Sekajati, dan Jatisari. Kemudian ada pun beberapa data statistik yang kita ambil dari Kecamatan Buah Batu, yaitu luasnya 7,93 km dengan jumlah total penduduk di tahun 2022 yang kita ambil datanya dari Badan Statistik Nasional, sekitar 104.102 jiwa. Kemudian jumlah penduduk usia produktifnya itu sekitar 79.999 jiwa. Selanjutnya kepadatan penduduk total sekitar 12.127 jiwa per kilometer. Untuk growth factor-nya sendiri sekitar 0,64%. Baik, selanjutnya itu kita dalam nge-planning itu ada marketing modeling dan engineer modeling. Di mana dalam marketing modeling kita mendeklarasikan seluruh mendeklarasikan spesifikasi dari suatu daerah yang kita tuju. Karena salah satu bentuk untuk mendesain bagaimana prospek ke depannya, warga yang di sana akan menggunakan sebagai subscriber atau user seluler yang akan kita implementasikan di suatu daerah tersebut. Selanjutnya itu ada marketing modeling di mana saya akan membuka capacity dan coverage, perhitungan capacity dan coverage sebelum kita melakukan planning. Di mana saat melakukan capacity, kita melakukan forecasting number of user. Di sini kita memasukkan data-data yang ada pada daerah tersebut, di mana ada 104.102 jiwa di jumlah penduduk di tahun 2022. Di mana di sini sekitar estimasi penduduk di tahun 2025, 2026 maksudnya, karena 5 tahun kita ambilnya, itu 107.477. Terus kemudian ada estimasi penduduk usia produktif, yaitu yang tadi sudah kita sebutkan itu 70.999. Kemudian ada presentasi market share yang kita ambil datanya di tahun 2022 sekitar 48% atau 0,48, dengan market share yang kita kalikan dengan jumlah usia produktif yaitu sekitar 34.080. Kemudian ada presentasi 5G NS subscriber. Ini kita ambil datanya secara random sampling, di mana kita ambil datanya tentunya itu di sekitaran di bawah dari penggunaan LTE subscriber yang ada di Indonesia, yaitu 52% atau 0,52, di mana 5G NS subscriber target user itu sekitar 17.722. Kemudian setelah kita melakukan forecasting number of user, kita melakukan service model dengan ketentuan yang kita ambil dari vendor, yaitu Huawei HCIP ini, di mana service model atau service yang ditawarkan dari 5G itu adalah web browsing, file transfer, email, P2P, file sharing, voice over internet protocol, video phone, video conference, streaming media, dan real-time gaming. Di mana untuk uplink dan downlink sessionnya itu di sekitar 531.880 kbps, dan downlinknya itu sendiri 244.758 kbps. Kemudian ada traffic model. Ini kita ambil datanya yang dense urban, di mana service penetration dan biasanya kita masukkan ke
SUT, di mana SUT pun sendiri tetap berfokus pada parameter web, web browsing, file transfer, email, dan lain-lainnya. Kemudian dari sini kita ya, kemudian dihasilkanlah nilai uplink dan downlink yang ada di densa urban Kecamatan Buah Batu. Yaitu sekitar 409,547 kbps untuk uplinknya, dan downlinknya itu sekitar 1884 1884,642 kbps. Saja ini ada network throughput, di mana di sini ada uplink IP dan MAC-nya, dan downlink untuk IP dan MAC-nya. Di mana MAC layer throughput itu sendiri, di mana IP layer throughput di per 98,04%. Di sini MAC layer bisa dilihat di sini L36 per 0,98%, di mana L36 merupakan hasil dari IP uplink dari network throughput. Kemudian di sini juga ada average ICNR yang kita gunakan itu frekuensinya 2600 MHz, yaitu di Telkomsel, dengan channel bandwidth itu 20 MHz, dan menggunakan antena multiple input multiple output itu 64 transmit dan 64 receiver. Di mana di sini ada beberapa modulasinya, dan di sini dihasilkanlah data downlink, cell throughput, dan uplink cell throughputnya. Lanjut, kita akan membahas coverage, di mana di sini di coverage kita mengatakan menghitung link budget. Di link budget untuk uplink untuk frekuensi 2600 MHz, dan link budget untuk downlink di atas frekuensi 2600 MHz. Kemudian setelah kita menentukan link budget, kita menentukan line of sight dari ke uplink dan downlinknya. Kemudian ada NLS, NLOS, non line of sight dari uplink dan downlinknya, dan akan dilakukan total site calculation untuk uplink dan downlinknya. Tapi untuk total site kita sendiri yang kita lihat itu adalah dari capacity-nya, dan kita saat ini menggunakan total site yang kita butuhkan itu sekitar 10, mendekati dengan total site calculation downlink yang ada di coverage. Kemudian dari sini kita juga bisa melihat dari reuse distance-nya, di mana ini sudah lebih dari 1 km dengan power 20 watt hingga 160 watt. Ini kita ambil datanya dari Fujitsu, karena kita cell type-nya itu masuk ke makro. Selanjutnya di sini ada beberapa perhitungan yang kita lakukan, yaitu rincian kecepatan penduduk, future population-nya berapa hingga 5 tahun ke depannya. Terus ini ada cellular penetration-nya sekitar 66,9%, operator market share Telkomsel itu 48%, 5G penetration itu 52%, seperti yang ada di Excel yang saya masukkan. Kemudian di sini ada parameter perencanaan, kita menggunakan 5G, dengan 5G penetration yang tadi disebutkan, yaitu 52%, antena MIMO, multiple output 64 kali 64, dengan tinggi antena 30 meter. Kemudian ada mode perhitungan atau propagation model, itu kita menggunakan 3GPP 38.000. Kemudian ini kita kategori wilayahnya dense urban, karena penduduknya sebenarnya lebih dari 3.000. Kemudian ini ada capacity, yang tadi sudah saya jelaskan. Kemudian ada yang tadi single user throughput-nya dengan rumus sigma throughput per session dikali BHSA yang tadi sudah saya jelaskan juga di Excel, dikali penetration ratio dikali dalam kurung 1 tambah peak to average ratio per 3.600. Ini semua sudah saya masukkan di Excel untuk mencari nilai ini semua. Kemudian juga network throughput juga total LTE provider dikali total single user throughput per 1000. Kemudian untuk MAC layer yang sebelumnya tadi saya jelaskan itu throughput IP-nya dibagi 98% atau 0,98. Kemudian untuk cell capacity-nya itu sendiri, uplink cell capacity 168 dikurangi 64 dikali dengan code bit-nya dan code rate-nya dikali NRB MIMO order dikali dengan MIMO order 64 kali 64 dikali 1000 dikurangi CRC.
Jadi yaitu dengan uplink average cell throughput-nya sama dengan uplink cell capacity dikali SINR probability. Kemudian ada downlink-nya juga sama, downlink cell capacity 168 min 36 min 12 dikali code bits dikali dengan code rate-nya dikali NRB dikali memo order-nya dikali 1000 min CRC. Dengan downlink cell average throughput sama dengan downlink cell capacity kali SNR probability. Di sini ada site capacity untuk uplink itu cell average dikali 3, dan begitu juga untuk downlink di mana cell average dikali 3 juga. Kemudian eh, kemudian ada coverage planning untuk MAPL uplink sudah saya jelaskan tadi, kemudian MAPL downlink, link budget kita. Kemudian ini ada perhitungan pet loss 3GPP di mana PL 5G 3G UMA and loss kita nyarinya. Kemudian max dalam kurung PL 5G 3D UMA loss per PL 5G yang nilainya the 3G UMA and loss. Ini ada perhitungan loss dan end loss-nya. Ini ada coverage approach yang sudah saya jelaskan tadi sebelumnya. Untuk kemudian hasil perancangannya, saya jelaskan di sini. Untuk dari parameter sendiri, kita menggunakan 5GNR macro cell, di mana dengan properti antena 3 sektoral dengan heksagon radius itu 593,6 meter, di mana ini kita ambil dari file capacity dengan nilai cell radius. Selanjutnya, ini ketinggiannya kita ambil 30, model antena itu 65 degrees, 17 dBi, no tilt dengan frekuensi 2600 MHz. Kemudian ada transmissionnya itu 64 dengan receptionnya 64, itu MIMO 64x64. Kemudian propagation modelnya kita yang 3GPP 38.900 propagation model, dengan main radiusnya itu 10.000 meter dengan main resolutionnya itu 50 meter. Terus kemudian ada equipment kita, di sini kita feedernya menggunakan 7/8. Selanjutnya, kita frekuensi menggunakan N7, UTRAN 7, yaitu dengan referensi frekuensi itu 2620. Kemudian itu ada radio network, temanya. Kita pakai default temanya. Terus habis itu ada feedersnya. Feedersnya kita 7/8. Ini antena yang tadi kita gunakan, 65 degrees, 17 dBi, 0 tilt 2600 MHz. Lanjut kita ke network. Di sini ada 5G NR, uplink quality, uplink coverage, downlink quality, dan downlink coverage. Dimana saat kita mencek salah satunya, di sini contohnya saya akan memulai dari downlink coverage dulu. Di sini terlihat so far aman, farewell, dengan show histogram. Di sini SSR SRP-nya itu dengan rata-rata min 72,56 dB. Jadi masih masuk ke KPI indikator good, very well. Oh ya, untuk daerah sendiri ini daerah Kecamatan Buah Batu, di mana map saya sendiri itu kita pinpointing satu-satu. Kita menggunakan map Jawa Barat. Kemudian ada downlink quality, yaitu sebagai salah satu parameter SINR, di mana dengan rata-rata itu sekitar dengan rata-ratanya 9,12 dB. Masih dibilang sangat bagus. Kemudian ada uplink coverage. Di sini kita hanya melihat bagaimana kinerja dari 5G itu untuk uplinknya. Di sini dengan rata-rata min 6,14 dBm. Terbilang sangat juga bagus. Terus kemudian di sini juga ada uplink quality-nya.
Ini selalu SNR-nya untuk yang uplink-nya, di mana sini 10,4 dB. Di sini bisa dibilang bagus. Jadi kesimpulan yang dapat kita tarik yaitu kita melakukan planning dengan 10 site BTS, di mana di sini menunjukkan nilai bagus. Karena bisa dilihat dari latar belakang warna hijau, di mana ini kita menggunakan kita planning sesuai dengan untuk 5 tahun ke depan, di mana dengan forecasting penduduk dan lebih dari data yang kita ambil dari sebelumnya di tahun 2022. Jadi untuk Kecamatan Buah Batu itu sendiri kita akan melakukan penempatan 5 site BTS untuk jaringan 5G itu sendiri. Mungkin sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.